Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas terkait dengan al-jawf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut, lalu juga kita telah membahas terkait dengan al-halq, artinya tenggorokan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan pusat yang ketiga. Pusat yang ketiga itu adalah al-lisan atau lidah. Nah, jadi di al-lisan ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu bagian pangkal, yang kedua itu adalah tengah, yang ketiga sisi, dan yang terakhir itu adalah ujung. Nah, kita ulangi. Jadi al-lisan itu adalah lidah, artinya lidah. Pusat al-lisan ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu adalah pangkal, yang kedua adalah tengah, yang ketiga adalah sisi, dan yang terakhir adalah ujung. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bahas terkait dengan makhraj selanjutnya. Nah, jadi di pangkal ini ada 2 makhraj. Yang pertama adalah pangkal bagian belakang. Nah, hurufnya itu adalah qaf. Nah, kita sukunkan untuk melihat letak makhrajnya. Misal, ok. Nah, jangan dikolkolahkan. Kalau kita kolkolahkan, maka kalau kita pantulkan, maka makhrajnya itu akan hilang karena bergerak dia kan. Nah, maka kita tahan. Kita ulangi. Jadi pangkal bagian belakang ini makhrajnya yang pertama. Ok. Ok. Seperti itu. Yang kedua, pangkal tapi bagian depan. Nah, hurufnya itu adalah kaf. Nah, jadi di bagian pangkal ini ada 2 makhraj. Nah, yang pertama itu adalah qaf, pangkal bagian belakang, ak, dan yang kedua adalah kaf, yaitu pangkal bagian depan. Nah, ak. Nah, selanjutnya kita bahas bagian tengah. Nah, jadi di tengah lidah kita ini ada 1 makhraj saja. Nah, berisikan 3 huruf. Nah, 3 huruf. Yang pertama itu adalah jim, yang kedua shin, dan yang terakhir adalah ya. Jadi jim, shin, ya. Nah, kita biasakan menyebut huruf-huruf tersebut sesuai dengan akte kelahirannya. Jadi bukan ja, sha, ya, tapi jim, shin, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita contohkan ya. Aj. Nah, jim, lalu shin, ash. Nah, itu kita rasakan tengah lidah kita. Ash dan ya. Ai. Seperti itu. Nah, terdapat sedikit perbedaan antara huruf jim dengan shin dan ya. Nah, jadi kalau jim itu tengah lidah. Nah, tengah lidah itu menempel ke bagian langit-langit. Misal aj. Nah, seperti itu. Kalau shin, shin itu tidak menempel. Nah, juga ya tidak menempel dengan langit-langit. Kalau kita tempelkan, maka nggak bisa kita menyebutkan hurufnya. Nah, saya contohkan, misal jim, nah, coba tidak ditempelkan lidahnya, seperti itulah. Nah, atau shin kita tempelkan lidah kita ke langit-langit. Nah, seperti itu. Maka ini 1 makhraj, jim, shin, ya. Tapi perbedaannya kalau jim itu ditempel ke langit-langit, sedangkan shin dan ya tidak ditempel ke langit-langit. Seperti itu. Jadi kita sudah bahas terkait pangkal, ada 2 makhraj, lalu tengah 1 makhraj. Nah, ini sisi. Nah, sisi ini kita bahas. Jadi sisi itu ada sisi bagian pangkal dan sisi bagian ujung. Nah, kalau huruf di makhraj, sisi bagian ujung, jadi sisi bagian pangkal, jadi pangkal lidahnya. Nah, sisi bagian pangkal lidah itu bertemu dengan gigi geram atas. Nah, atau salah satunya. Hurufnya apa? Itu huruf bod. Nah, kita sukunkan agar kita tahu letaknya. Seperti itu. Nah, jadi dia tuh lidah kita, bagian belakang sisi, pangkal lidah bagian belakang itu bertemu dengan gigi geram atas. Kita contohkan sekali lagi.
seperti itu. Lalu terkait dengan sisi bagian ujung, ini adalah sisi lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Nah, gusi bagian atas. Jadi kita bisa menganalogikannya. Jadi kalau kita analogikan, di sini ini gigi. Nah, ini gigi. Ini gusi, sedikit bagian sini ini gusi kita. Lalu di sini itu kita analogikan sebagai langit-langit. Nah, jadi ini gigi kita, gigi atas, ini ujung gigi, lalu ini bagian gusi, dan ini bagian langit-langit. Nah, jadi di pangkal tadi kan ya, sisi bagian pangkal kan hurufnya itu dot. Kalau sisi, nah sisi bagian ujung itu hurufnya lam. Jadi ujung lidah, kalau tadi kan dot sisi lidah. Nah, sisi lidah bagian pangkal bertemu dengan geraham atas, gigi geraham atas. Kalau sisi lidah, kalau yang huruf selanjutnya itu huruf lam. Nah, itu sisi lidah bagian ujung, bertemu dengan gusi bagian atas, Jadi kita sponkan biar kita tahu datanya. Nah, kita rasa-rasa sendiri lah ya. Seperti itu. Nah, jadi kan buku Tajwid Al-Quran Azhari ini banyak sekali referensinya yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Hadafi. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau huruf lam itu ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Ada juga yang berpendapat bahwa sisi lidah. Nah, karena kita mengacu kepada buku ini dan apa yang telah disampaikan Ustadz Muhammad, maka saya menyampaikan ilmu yang telah saya ketahui. Terima kasih. Kita lanjut ke bagian selanjutnya.